Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Pojok Belajar PSDKU. Masih bersama saya Miftahul Hasanah di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai percabangan if, else, if. Dan sekarang masih lanjutan pertemuan ke-10. Kita akan membahas percabangan switch case. Dimana sebelum kita mempraktekkan percabangan switch case ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep dasar dari switch case itu sendiri. Dimana switch case itu sendiri adalah percabangan kode program dimana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, jika proses perbandingan tersebut bernilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Dan jika tidak ada kondisi case yang sesuai, maka blok default paling bawahlah yang akan dijalankan oleh programnya. Kondisi switch case terdapat dua bagian, yaitu perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa dan beberapa perintah case untuk setiap nilai yang ingin diperiksa atau dibandingkan. Nah, berikut format penulisan program dan flowchart pada percabangan switch case, di mana di kode programnya ada switch nama variabel. Nama variabel ini maksudnya ialah isi dari variabel yang akan kita bandingkan atau kita sesuaikan dengan case-case di dalam programnya ini nanti. Di mana switch nama variabel ibaratnya jika nama variabel ini dibandingkan dengan kondisi-kondisi case di dalam programnya. Jika switch nama variabel ini sesuai dengan case di nilai 1, maka kode program pada blok 1 akan dijalankan. Dan jika tidak sesuai atau bernilai false, maka akan lanjut ke case berikutnya. Dan jika semua case-case ini tidak ada yang sesuai nilainya dengan isi nama variabel di sini, maka blok default yang paling bawah ini akan dijalankan oleh programnya. Seperti yang tertera juga di flowchartnya, switch di sini yang berisi nanti isi variabelnya akan dibandingkan dengan case-case yang ada di dalam program. Dan jika sesuai dengan case 1, maka blok 1 akan dijalankan. Maka program akan break lalu selesai. Kemudian begitu juga dengan case-case berikutnya hingga sampai ke blok default jika tidak ada nilai case yang sesuai. Nah, setelah kita pahami konsep dari percabangan switch case ini, kita akan mencobakan praktek pembuatan program yang menggunakan perancangan switch case ini. Nah, setelah kita pelajari konsep dari switch case ini, kita akan mencoba mempraktekkan program yang menggunakan percabangan switch case ini, di mana contoh kasus yang akan kita selesaikan ialah buatlah sebuah program untuk menampilkan keterangan berdasarkan nilai huruf yang diinputkan oleh user dengan ketentuannya. Jika nilainya A, maka keterangannya sangat baik. Jika B, maka keterangannya bagus. Jika C, maka keterangannya cukup. Jika D, maka keterangannya baik. Dan jika tidak ada yang sesuai dengan kondisi yang 4 ini, maka akan didapatkan nilai defaultnya ialah nilai tidak ada dalam format. Nah, sekarang silahkan dibuka aplikasi kode bloknya dan silahkan dibuat file barunya dengan nama switchcase.c. Nah, setelah dibuat nama filenya, kita akan memulai penulisan programnya. Seperti biasa, di awal pemrograman kita panggil dulu library include stdio.h seperti biasa. Lalu kemudian kita buat kerangka kerjanya, kerangka utamanya, atau boleh di sini int main boleh, void main boleh, int main void. Kita coba int main void, kemudian buka kurungnya. Di bawah ini sebelum kurung tutupnya itu akan kita buat return 0. Nah, jika kita pakai int main, kita harus membuat return 0-nya.
Nah, di dalam kerangka kerja ini kita akan membuat dulu deklarasi variabel, di mana pada variabelnya yang pertama itu adalah nilai dan tipe data nilai adalah char. Nah, setelah kita deklarasikan variabelnya, kita akan membuat tampilan inputnya, printf, masukkan nilai Anda, kita kasih keterangan di sini, nilainya itu ada A, B, C, dan D. Setelah itu kita buatkan scanf-nya untuk menginputkan nilainya itu. Kita panggil %C karena tipe datanya char, lalu kita panggil variabelnya nilai. Oke. Kemudian setelah kita buat tampilan input, kita langsung masuk ke proses atau logika programnya menggunakan switch case. Switch dimana nilai, kita bikin kondisinya case A jika nilainya A, katanya A titik 2, maka ini kenapa pindah case A printf sangat baik. Nah, ini untuk kondisi pertama. Lalu dibikin break. Setiap kondisi berakhir dia akan ditutup dengan break. Nah, itu untuk case A-nya. Jika nilainya A, maka keterangannya sangat baik. Kemudian untuk case D, maka kita copy saja. Printf bagus atau baik saja lah ya, bagus. Nah, jika kita masuk ke case berikutnya, di sini jika nilainya itu C, maka keterangannya adalah cukup. Kemudian case berikutnya ada case D, kita copy, pastikan di sini. Jika nilainya D, maka di sini kurang baik. Kemudian jika dari semua case ini masih belum terpenuhi, maka akan dieksekusi blok defaultnya. Defaultnya printf nilai tidak ada dalam format. Nilai tidak ada dalam format. Misalnya nanti diinputkan oleh user itu nilainya E misalnya, kan nggak ada dalam format. Di format cuman sampai D, berarti akan muncul nanti komentar yang ada di dalam default. Nah, selesai untuk pembuatan program si switch case-nya. Kita coba jalankan. Ada yang salah? Oh iya, ini titik 2 ya. Titik 2. Kita jalankan. Masukkan nilai Anda, katanya misalnya C. Cukup. Keluarlah keterangan cukup.
masuk. Kita cobakan lagi, misalnya kita masukkan nilainya A. Nah, sangat baik kan? Nah, begitulah contoh dari switch case. Nah, kesimpulan dari switch case ini adalah konsep switch case hampir sama dengan konsep if else if. Bahkan, switch case ini lebih sering dijadikan alternatif dalam penulisan kondisi if else if karena susunan programnya itu lebih rapi. Namun tidak semua kasus if else if itu bisa dikonversi ke dalam bentuk switch case karena switch case itu tidak mampu menangani kondisi yang kompleks seperti ada operator perbandingan besar dari, kecil dari, besar sama, kecil sama, dan sejenisnya. Di switch case tidak mampu menyelesaikan kasus atau kondisi yang kompleks seperti itu. Makanya kita menggunakan if else if jika kondisinya memakai operator perbandingan. Mungkin sekian penjelasan mengenai if else if dan switch case.